Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita alhamdulillah dikasih sehat. Apalagi dengan perubahan cuaca yang tidak menentu seperti akhir-akhir ini. Musim kemarau, ada hujan. Musim hujan, ada kemarau. Nah, oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya siapkan dulu. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih semangat? Oke, biar lebih semangat nyanyi. Nyanyi apa ya biasanya? Penyesalan? Oh, kebiasaan. Kirain penyesalan. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan. Sekali lagi. Baik, anak-anak, supaya kita bisa lebih rileks, lebih fokus, lebih konsentrasi mengikuti pembelajaran, Ibu nih akan mengajak kalian untuk melakukan teknik stop. Apa tuh stop? Kan pernah dulu ya kita melakukan teknik stop ketika sebelum memulai pembelajaran. Coba sekarang ikuti instruksi dari Bu Guru. Kalian duduk. Oke. Ambil posisi nyaman. Letakkan tangannya di atas paha. Duduknya senyaman mungkin ya. Pejamkan mata. Kemudian kalian bayangkan, kalian sedang berada di sebuah pedesaan yang sangat asri sekali. Di sebuah pedesaan yang sangat asri. Ada kicau burung, di depannya ada hamparan sawah yang terbentang. Nah, burung-burung berkicauan, ada sungai mengalir, gemericik air. Bayangkan dan rasakan udaranya yang sejuk sekali, yang segar. Ayo, silakan tarik nafas panjang, hembuskan. Rasakan udara sejuknya. Tarik nafas lagi, seolah-olah kamu itu sedang melihat persawahan yang terbentang, kemudian ada kicauan burung. Oke, hembuskan. Tarik nafas lagi. Nah, buang. Nah, oke. Oke, boleh dibuka matanya. Nah, oke. Bagaimana? Sudah jalan-jalan ke sawah rasanya? Segar? Sudah? Oke. Tadi kalian sudah membayangkan ya, membayangkan suasana di pedesaan yang sangat asri, yang udaranya masih segar. Di situ terbentang pesawahan. Tadi yang ada di pesawahan apa saja tadi? Ada padi, ada apa lagi? Ada jagung, ada apa lagi?
ada air. Nah, Bu Guru boleh tanya, apa sih manfaat jagung, manfaat padi untuk apa? Untuk apa? Untuk sumber makanan. Untuk apa lagi? Untuk menambah energi atau sumber energi. Nah, sekarang lalu apa yang terjadi apabila tidak ada makanan, tidak ada padi, tidak ada jagung? Apa yang terjadi? Kelaparan. Nah, kalau sudah lapar biasanya lama-lama mati. Oke, lama-lama mati. Nah, lama-lama makhluk hidup akan mati. Itu kalau tidak ada makanan. Sekarang, lalu apa yang dilakukan agar makhluk hidup itu tidak mati? Kumaha? Ayo. Mencari makanan. Yang dilakukan agar makhluk hidup itu tidak mati adalah mencari apa tadi? Makanan. Bagaimana caranya mencari makanan? Oke. Bu Guru mau tanya. Lalu nih, apakah manusia, apakah hewan, apakah tumbuhan bisa hidup sendiri nggak? Tanpa bantuan orang lain dalam mencari makanan? Tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena membutuhkan apa? Karena membutuhkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Karena membutuhkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan. Dengan tujuan pembelajarannya, nanti kalian akan mengamati video, ya. Di sini akan ditampilkan sebuah video. Kamu nanti dapat menyimpulkan pengertian apa itu rantai makanan. Kemudian dengan mengamati video juga, nanti kamu dapat menyebutkan komponen-komponen yang ada dalam rantai makanan. Nanti melalui diskusi, kamu dapat menganalisis ya. Menganalisis di situ peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian melalui penugasan kelompok, kamu dapat membuat diorama rantai makanan dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita coba perhatikan, Bu Guru punya video ya tentang rantai makanan. Nah, perhatikan. Rantai makanan. Apa tuh? Halo, aku Gigi, seekor kambing. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan menggunakan rantai sambungan hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Tuh. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Ding, Sementara hewan duduk, Ding. manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang menggunakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan
hewan lain disebut karnivora. Seperti kucing, ular, dan harimau. Nah, di dalam video ini ada apa saja? Yang pertama tentang apa ya? Tentang apa? Rantai makanan. Di rantai makanan tadi ada apa aja? Produsen. Nah, produsen itu apa sih? Tumbuhan. Tumbuhan produsen. Oke, kalau tadi konsumen apa? Hewan. Semua hewan termasuk konsumen? Hanya hewan saja? Oh, manusia. Terus satunya apa tadi? Dekomposer itu apa? Ayo. Apa tadi? Pengurai. Nah, coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Coba perhatikan. Nah, oke, coba kita lihat. Tadi rantai makanan itu apa? Nah, apa itu rantai makanan? Perhatikan. Di sini ada apa aja itu? Rumput, kelinci, kemudian ular. Nah, rantai makanan tadi betul ya adalah peristiwa memakan atau dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan satu urutan tertentu. Nah, seperti gambar ini. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular. Nah, produsen itu adalah penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya dengan apa? Bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Nah, tadi apa itu konsumen? Tadi kalian bilang konsumen itu hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, perhatikan, konsumen itu bukan hanya hewan, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Nah, seperti ini. Konsumen tingkat 1 di sini apa, ayo? Kelinci, karena kelinci termasuk hewan herbivora. Nah, berikutnya, perhatikan lagi. Nah, ini adalah konsumen akhir atau disebut sebagai konsumen puncak. Biasanya ditempati oleh hewan karnivora atau pemakan daging ya. Ini ular itu karnivora. Selanjutnya, nah di sini ada dekomposer. Siapa yang akan memakan ular? Nah, biasanya kalau tidak elang, ular misalnya mati nih, tidak dimakan elang, maka bangkai ular akan diuraikan oleh pengurai jamur atau bakteri, akan diuraikan, kemudian akan membentuk humus. Tahu nggak humus? Humus, kalau akan menanam biasanya anak-anak, silakan cari humus di sana, tuh dekat Alexa ada ya, di situ humus. Nah, dalam tanah ini untuk menyuburkan tumbuhan yang lain, humus itu. Kemudian selanjutnya, nah biar lebih paham tentang rantai makanan, kita akan nyanyi. Nyanyi apa? Ayo, nyanyi lagu rantai makanan, tetapi nadanya anak kambing saya. Nyanyinya. Nah, perhatikan ya. Siap ya? Mengenasi rantai makanan, ada produsen, konsumen, dan produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen makan setiap untuk menambah ketika tak makan, jamur beraksi mengurai lagi. Rumput-rumput segar, rumput-rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana belalang
belalang kecil, belalang kecil dimakan. Lagi. Elangnya mati. Ayo lanjut. Mana di mana tikus nakal. Tikus itu dimakan musang lapar. Musang dimakan, elang diurai untuk menjaga. Lagi. Ular untuk menjaga ekosistem seimbang. Apa itu produsen? Produsen, apa itu? Tumbuhan yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, dari sini perhatikan. Yang pertama dimakan apa yo produsennya? Apa dulu produsennya? Produsen sayangku apa? Rumput. Rumput dimakan. Belalang dimakan. Katak dimakan. Ular dimakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada apa produsennya? Jagung dimakan. Tikus dimakan. Musang dimakan. Elang. Itu adalah rantai makanan. Di sini ada 2 rantai makanan. Oke, selanjutnya kita akan membuat diorama. Apa tuh diorama? Nah, di sini coba berkelompok dulu. Ya, tempat duduknya diatur. Coba berkelompok seperti apa? Ayo. 1 sampai 3 ya. Udah ya, sudah berkelompok. Kenapa tidak berkelompok? Dibawa aja kursinya. Dibawa. Ayo geser. Nah, oke, tugasnya perhatikan. Nanti di sini, oh iya, alat-alatnya sudah bawa? Sudah ya? Sudah bawa gunting? Sudah bawa lidi? Nah, di sini tugasnya LKPD-nya untuk lebih paham proses rantai makanan ya. Nanti kamu analisis di situ komponennya apa saja, kemudian rantai makanannya seperti apa. Yang pertama, di sini setiap masing-masing kelompok akan memperoleh tugas membuat rantai makanan dengan ekosistem yang berbeda-beda. Nanti silakan perwakilan dari tiap kelompoknya maju ke depan, memilih kira-kira akan mengambil ekosistem apa. Di sini ada 4 ekosistem, kamu tinggal milih per kelompok 1 ekosistem. Ya, kemudian buatlah dioramanya dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Nanti setelah selesai dipresentasikan di depan kelompok yang lain. Ya, dengarkan kelompok 4. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan di kelompok yang lain, kemudian nanti kelompok yang lainnya menanggapi. Ketika teman yang lain presentasi, kalian menyimak dan nanti kalian tanggapi. Paham? Kalau sudah silakan 1 orang perwakilan ke sini. Tiap kelompoknya mengambil 1. Ayo silakan. Awas tuh kena kabel. Bebas mau ekosistem apa? Ada laut, ada hutan, ada sawah, ada sungai. Ini sawah. Ya, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini nanti ditempelkan. Ini kan dilepas. Nanti tempelkan. Itu buat itu yang
nancep-nancepin, iya. Nancep-nancepin. Yang ini ditempel nanti ke sini. Yang itu kalau sudah, yang satu guntingin, nanti yang satu tempelin ke lidi. Nanti disusun ya, susun ke sini. Sesuai rantai makanan. Urutannya harus pas. Produsennya mana, konsumen tingkat satunya mana, nanti di sini ditempel. Oke. Nah, ini kelompok 2. Ekosistem apa ini? Hutan sudah ditempel. Digunting, nanti yang udah digunting ditempel di lidi ya. Nanti disusun di sana sesuai dengan urutan rantai makanannya. Oke. Ekosistem apa? Ditempel, yang benar ditempel. Nah, yang kenceng. Sudah diguntingin. Kalau sudah diguntingin ditempelin. Yang udah ya dong. Yang udah pakai lidi ditempelin ke situ. Ya, sok sesuai dengan itunya ya. Sesuai dengan ininya, urutan rantai makanannya. Udah digunting. Itu yang udah ditusuk lidi disusun sesuai dengan urutannya. Ayo. Mana? Nah, sok urutan rantai makanannya seperti apa? Apa dulu? Yuk, bareng-bareng yuk. Sok, apa dulu? Yang pertama apa? Produsennya apa dulu? Terserah di mana. Produsen di mana posisinya? Ayo. Muternya kemana? Enggak, dari belakang dulu ke sana. Nah, ya. Itu nanti kesini biar kesini nih ada tanda panahnya. Ini kan banyak. Nah, ini tanda panah. Dari sini habis dimakan apa itu? Zooplanktonnya, ikan kecil. Terus tanda panah lagi dimakan apa? Nah, ayo disusun. Yang sudah ditusuk lidi sini, disusun mana? Nah, padi di mana? Produsen di mana? Dimakan apa? Ayo, pakai tanda apa itu? Tanda panah. Nah, tanda panah, sok. Kemana? Padi dimakan. Biar kesini, muternya kesini, biar penuh. Yo, biar penuh. Gimana rantai makanannya? Terus dimakan apa lagi? Kelinci dimakan sampai muter ya. Rantai makanan itu berputar. Tidak putus, berputar. Yo, kelinci dimakan apa? Tanda panah berarti kalau dimakan. Gimana? Loh, di sini punya kosong. Penuh sini, penuh. Ulah sama yang ngereok dan pie. Nah, aja rauh gitu tah. Dimakan ular dimakan elang yang jauh. Elang diuraikan, pengurei. Nah, agak jauh. Ulah ada derepetan. Udah derepetan sih, Pak. Tanda panahnya kurang ya? Yang satu. Jaraknya agak jauh ya. Nah, biar tidak berdempetan. Udah. Jaraknya agak jauh biar tidak berdempetan. Kalau kayak gini berarti nggak kelihatan dong pausnya gambarnya. Nggak apa-apa kayak gini. Nah, nanti teman-temannya nggak lihat. Udah kayak gini aja, nggak apa-apa. Ya. Ikan, fitoplankton, zooplankton, ikan kecil. Oke. Tanda panahnya cukup? Cukup nggak? Oh, lebih. Itu dikasih ke situ aja, kelompok sana kurang tanda panahnya satu ya. Dikasihkan aja ke kelompok sana. Bentar dulu.
Mana? Nah, ini ke sini. Agak jauh. Biar penuh satu ini. Dihias. Oke. Udah? Yang kelompok ini udah? Nah, oke. Udah. Apanya? Apanya? Ya, iya, dikasih tanda panah juga. Soalnya kan kalau rantai makanan itu berputar, nggak berhenti. Ya. Oke. Silahkan kalian presentasikan tadi diorama yang telah kalian buat. Ayo, silakan kelompok 1 dulu. Kelompok yang lain menyimak ya, nanti ditanggapi kelompok 1-nya. Ayo, ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ekosistem apa? Diorama ekosistem apa? Oke, diorama rantai makanan ekosistem sungai apa? Produsennya apa gitu? Itu tumbuhan sungai ya. Tumbuhan sungai dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan apa itu? Kepiting. Oke, kepiting. Kemudian kepiting dimakan burung bangau. Burung bangau dimakan buaya. Buaya mati diuraikan oleh jamur. Nah, itu presentasi kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Elo itu masih nggak di video? Udah. Oke, siap? Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem apa? Terus? Yang pertama, Bogor sebagai produsen dimakan sedikit. Sedikit dimakan serigala. Serigala dimakan harimau. Harimau mati dilahirkan oleh jamur. Terus? Sudah? Jamur sebagai Oh, jamur sebagai? Bukan. Jamur itu sebagai pengurai. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Jelas? Oke, tidak ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diorama ekosistem sawah. Yang pertama, padi sebagai produsen dimakan belalang. Belalang dimakan kodok. Kodok, katak. Ya, terus? Terus? Dimakan elang. Elang mati diurai oleh jamur. Nah, itu produsennya apa? Produsen. Terus dijelaskan konsumen 1 apa sampai terakhir sampai ke pengurai. Konsumen 1 belalang. 2 katak. 3 ular. Konsumen 4 elang. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Oke. Awas kena kabel. Nah, oke, duduk. Tadi kalian sudah membuat diorama tentang
rantai makanan ya. Semuanya sudah bagus, semuanya sudah jelas. Semuanya sudah bagus, semuanya sudah jelas, ada produsen, kemudian dijelaskan konsumennya, semuanya betul. Nah, sekarang agar kamu lebih paham tentang rantai makanan, ininya dikumpulkan dulu. Sekarang kerjakan soal evaluasinya ya. Ayo sini kumpulkan. Nih, kerjakan. Di situ kumpulkan dulu. Di situ ya. Oke, ini soalnya dikerjakan, jangan lupa diberi nama ya. Secara individu, jangan lupa diberi nama. Dibagikan ke belakang. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah? Yuk, kalau sudah dikumpulkan di meja depan masing-masing sini. Nanti Bu Guru yang ambil. Mana ini? Mana ini? Mana? Udah? Ya, kelompok ini mana? Ya. Yang ini mana? Yang ini mana? Oke. Udah ya. Nah, perhatikan semuanya ke depan. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Tadi kita membahas apa saja ya? Coba. Tadi ada apa saja ya? Apa? Belajar rantai makanan. Di dalam rantai makanan itu komponennya apa saja? Ada produsen yang membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Yang kedua ada apa? Konsumen satu biasanya hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian ada yang namanya dekomposer atau apa ya? Pengurai. Sudah paham materi hari ini? Sudah paham belum? Sudah paham? Oke. Sekarang ada kesulitan nggak tadi mengerjakan dioramanya? Pembelajaran hari ini menarik tidak? Apa yang membuat menarik? Ayo. Ada prakteknya. Praktek apa tadi? Membuat diorama ya, 3 dimensi rantai makanan itu ada prakteknya. Kemudian kalian bisa masang-masangin ya. Itu tadi. Nah, sekarang coba untuk pertemuan nanti ke depannya kita akan membahas tentang dalam ekosistem itu kan harus seimbang, harus harmonis. Nah, bagaimana caranya agar ekosistem tetap harmonis? Nah, apa saja faktor yang dapat merusak ekosistem? Nah, itu nanti kita pertemuan minggu depan. Hari ini cukup sekian pembelajaran tentang rantai makanan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ulang. Nanti kalau ada tugas dikerjakan di rumah ya. Jangan main dulu, langsung pulang ke rumah. Ya, terima kasih.